Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Semangat pejuang UTBK yang mungkin sudah daftar atau mungkin belum daftar, yang sudah daftar dan akhirnya dapat gelombang 1 tanggal 17 sampai 23 Mei, ataupun yang dapat gelombang 2 28 Mei sampai 3 Juni. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang prediksi soal UTBK bagian kedua. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Jika akar 5 tambah 2 akar 6 sama dengan akar A tambah akar B dengan B lebih besar daripada A, berapakah nilai B dikurang A? Oke, jadi waktu lalu kita udah pernah bahas seperti ini, sehingga kita bisa ambil, ingat ya, 5 ini adalah hasil dari penjumlahan. Nah, ini akar 6 ini adalah hasil dari kali. Oke. Sehingga kita bisa ambil tuh 5 dan akar 6. Jumlahnya berapa kalau 5? Berarti bisa 2 tambah 3 bisa 4 tambah 1. Namun kalau akar 6 adalah hasil dari perkalian. Berapa? Berarti bisa 2 dikali 3 dikali 3 bisa juga 6 dikali 1. Nah, yang mirip itu kan adalah yang ini. Sehingga itu yang kita pakai sebagai bentuk dari akar-akarnya. Ya kan? Namun, karena di soal meminta B lebih besar daripada A. Berarti, kalau yang kita ambil adalah 3 dan 2, berarti yang lebih besar itu B. Berarti, ini B, ini A. Gitu ya. Sehingga nilai B dikurang A berapa? Sudah berarti 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Paham ya? Selanjutnya. Nomor 2. Jika akar 7 tambah 4 akar 3 sama dengan akar X tambah akar Y, berapakah nilai X plus Y? Kalau tadi kita udah bahas yang angka ini, angka 7 adalah hasil dari jumlah. Yang ini adalah hasil dari kali. Namun formatnya adalah harus 2 akar, sedangkan itu adalah 4 akar 3. Sehingga kita buat dulu nih 4 akar 3. Itu kalau mau dibikin format 2 gimana? Berarti kita bikin 2 kali 2 akar 3. 2 nya masuk ke dalam akar sehingga menjadi 2 akar 4 kali 3. 4 kali 3 ya. Nah, sedangkan 7 itu adalah hasil penjumlahan dari berapa? 2 tambah 5 atau 4 ditambah 3. Karena formatnya adalah di sini dijumlah dan di sini adalah dikali, dan itu adalah angka yang sama atau mirip. Maksudnya adalah 4 tambah 3 atau 3 tambah 4 kan sama aja. Sehingga kita bisa ambil ini nilainya. Itu. Karena di nomor 2 hanya ngebahas tentang akar X tambah akar Y, tidak ngebahas tentang berapa yang lebih besar, berapa yang lebih kecil, sehingga kita bisa ambil mana aja. Gitu ya. Sehingga akar X tambah akar Y itu berawal dari angka dari akar 4 ditambah akar 3. Sehingga X-nya itu adalah 4, Y-nya itu adalah 3. Kalau dijumlah, berarti hasilnya adalah 7. Oke. Aman ya untuk nomor 2. Selanjutnya, nomor 3. A pagar B kali C sama dengan B 2 C dikurang A dibagi B dibagi lagi akar A. Tentukan nilai 4 bintang 5 atau pagar 5 dikali 3. Soal ini sering banget muncul di beberapa tahun terakhir. Intinya adalah kita memahami keinginan soalnya.
gitu ya. Berarti di sini adalah A, ini B, ini adalah C. Dia minta B 2C dikurang A. B-nya itu adalah 5. Terus 2C, berarti di dua kurung 2. C-nya itu adalah 3 dikurang A. A-nya itu adalah 4. Gitu ya. Dibagi B. B itu berapa tadi B? B itu adalah 5. Terus akar A. Akar A itu adalah 4. Akar 4 itu adalah 2. Oke. Itu sama dengan 5. 2 kali 3, 6 dikurang 4, 2. Dibagi 5 per 2 berapa? 5 bagi 2 berapa? 2 setengah. 2,5. Oke, berarti cerat aja. Bisa 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nomor 3 seperti ini pembahasannya. Aman ya, tinggal dimasukin aja. Oke. Buat kalian yang dapat gelombang 1 dan tanggal 17 Mei dan jam pagi atau jam 6, sabar aja. Ingat aja bahwa semua itu pasti yang terbaik. Tapi kalau yang dapat gelombang 2, kalian punya banyak waktu untuk terus belajar, untuk benar-benar bisa menggali semua kemampuan kalian. Oke, lanjut ya. Di nomor 4. Jika PQR sama dengan 4 kali Q tambah R, R adalah bilangan prima genap dan PQR adalah bilangan urut naik yang terdiri dari satu bilangan ganjil dan 2 bilangan genap. Maka di bawah ini yang benar adalah, kita buat dulu. R adalah bilangan prima genap. R adalah bilangan prima genap. Berapa ya? Oke. Bilangan prima genap. Bilangan prima genap itu berapa? Oke. Berarti R itu adalah 2. Ini kan? R itu adalah 2. Sedangkan dia bilang PQR adalah bilangan urut naik yang terdiri dari satu bilangan ganjil dan 2 bilangan genap. Oke. Kalau kita buat PQR, berarti kalau R-nya 2, itu kan genap tuh. Dia bilang 2 bilangan genap. Kalau dia urut naik, berarti Q-nya itu bisa jadi 3, P-nya bisa jadi 1. Tapi memungkinkan nggak? Sedangkan di soal minta satu bilangan ganjil, 2 bilangan genap. Berarti nggak masuk dong. Oke, berarti kalau nggak masuk, kita bikin lagi PQR. Kalau R-nya itu 2, dia minta bilangan genapnya ada 2. Berarti di sini ada 4, di sini ada 3. Gitu ya. Q-nya 4, P-nya 3. Genapnya 1, genapnya 2, ganjilnya 1. Bisa seperti ini, atau PQR-nya kita buat. Ini 2, ini 3, ini 4. Gitu ya, ini 4. Jadi ada 2 kemungkinannya. Kita cek dulu. Tapi dari kesimpulan kedua ini, kita harus ambil satu kesimpulan. Gitu ya, dengan catatan PQR sama dengan 4Q ditambah R. Oke, PQR, katakan kita ambil 342. 342. Cek ya. 4 berarti Q-nya itu 4 ya. R-nya berarti 2. Betul nggak? 12 kali 2, 24. 6 kali 4, 24. Oke, betul. Kita ambil yang ini. Berarti 3, 4, 2. Oke, kalau kita ambil 4, 3, 2, P-nya 4. Q-nya 3. 3 tambah 2 itu 5. 5 kali 4, 20. Nggak masuk ya. Oke. Terus nomor 4, yang mana yang benar? Kita udah tahu nih P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Kalau kita ambil 2R sama dengan 2, nggak mungkin. Gitu ya. Terus 2Q sama dengan 3P dikurang R. 2Q itu 2 kali 4, 8. Kan ya. 3 kali P. Berarti 33. 9 dikurang 2.
7. Nggak boleh, nggak sama. P sama dengan 2 Q, nggak mungkin P itu sama dengan 3. Q-nya aja 24, berarti nggak masuk. Q sama dengan 2R dikurang 2P. Q-nya itu adalah 4. 4 adalah 2 kali R. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikurang. Wah, nggak bisa dong. Q-nya aja 4, R-nya aja 2. Kan dikurang, berarti nggak bisa. Coba kita cek yang E. 2 kali P. 2 kali P berapa? 2 kali 3. 6. 6 adalah 4 tambah 2, betul. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Aman ya, dimasukin aja. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 5. Jika X sama dengan 0,888, Y sama dengan akar 0,888, dan Z sama dengan 0,888 kuadrat, maka pernyataan yang benar adalah, oke, yang pertama, ketika kita mengeluarkan nilai ini, dan nilai inilah berapapun nilainya, kalau dia masih masuk 0 komaan ya, ingat 0 komaan, maka yang pertama yang paling kecil, kita buat aja. Ada yang paling kecil, terus di sini yang sedang lah ya. Sedang di sini adalah besar. Yang paling kecil, sedang, dan besar. Jadi kalau ada angka biasa, ada akar, sama ada kuadrat, maka yang paling kecil adalah yang kuadrat. Gitu. Yang sedang adalah yang biasa. Jadi nggak dikasih apa-apa gitu. Yang besar malah yang akar. Jadi kita cari yang kecil adalah yang kuadrat. Berarti ini yang kuadrat. Yang paling kecil. Tandanya gede, berarti ini nih. Z. Oh, berarti Z doang nih. Jadi ini jawabannya. Gitu ya. Oke, gampang ya. Jadi bisa dihafalin. Kecil, sedang, besar, kuadrat, besar, akar. Di kubik. Gitu ya. Kuadrat, biasa, akar. Oke, selanjutnya ya. Nomor 6. 3,25 dikurang 2,25 ditambah 1,67 dikurang 1,63 ditambah 4,5 dikurang 4. Beberapa soal-soal UTBK mungkin ada yang seperti ini, tapi mungkin satu atau dua berfungsi untuk mengecoh. Karena untuk konsepnya soal UTBK itu 1 menit 125 detik lah kurang lebih seperti itu untuk ngebahas satu soal. Kalau kalian ketemu soal yang ngerjainnya bisa 10 detik atau 5 detik atau kelihatan jawabannya langsung, kalian jangan baper. Kenapa? Karena kalau kalian ketemu soal yang seperti itu, maka akan ketemu juga soal yang susah atau zone. Di atas 5 menit ngerjainnya nggak bisa-bisa. Maka dari itu kita ada namanya standarisasi. Harus betul berapa sih minimalnya? Kayak gitu. Dan setiap standarisasi tersebut berbeda-beda setiap fakultas dan setiap PTN-nya. Gitu ya. Jadi kita langsung aja. Ini nomor 6. Ini bisa kita coret. Oke, 3 dikurang 2, 1. Koma. Ini kita bisa coret. Satunya coret. 0,67 dikurang 0,63. Berarti 0, berapa? Coretnya sama ya. Berarti 0,4. Gitu ya. 4,5 dikurang 4. 0,5 dikurang 0. Berapa? 0,5 dong. Ya enggak? Jadi kita jumlah jawabannya 1,54. Oke, seperti itu ya. Gampang kan? Jadi langsung aja gitu. Dan hati-hati sama soalnya. Nomor 7. Selanjutnya ya, nomor 7. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah X-nya genap. Kita ambil lagi X-nya 2. Y-nya misalnya 1. Masukin aja. Yang merupakan bilangan ganjil. Jadi yang merupakan bilangan ganjil adalah X kurang 3. X-nya berapa? 2. 2 kurang 3 itu berapa? Min 1. Min 1 ya. Jadi min 1 kuadrat ditambah Y-nya itu 1. 1 tambah 4 itu 5. 5 dikuadratin berapa? 25. Berarti 1 tambah 25 26. Gitu ya. 2 dikurang 3 itu min 1 dikuadratin 1 tambah 25. Kan yang ganjil
Itu bukan. Terus 6 kuadrat 3x min y. 3x 3 dikali x 3 dikali 2 6. 6 dikurang 1 5. 5 ya. 5. 6 kuadrat dikali 5. 36 dikali 5 180. Ini bukan. X tambah y kuadrat 1 ditambah 2 ditambah 1 kuadrat kan 1 ya. 2 tambah 1 3. 3 kuadrat 9. 9 kurang 1 8. 8. X kuadrat tambah 2x tambah y plus 3. Berarti 4 ditambah x kali y. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. Berarti ini 4, ini ditambah 4 berapa? 8 ya. 8 ditambah 1 9. 9 ditambah 3 12. Ini apa? Kenapa? X tambah y 2 tambah 1 2 tambah 1 3. 2 kurang 1 1. Maka ini hasilnya 3. 3 itu adalah ganjil. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Nomor 8. Tentukan nilai Q pada pola berikut. Oke, ini juga soal yang mungkin suka masuk. Semoga aja di tahun ini keluar lagi. Jadi konsepnya itu ada sekitar 2 atau berapa? Lebih lah ya konsepnya nih, konsep pengerjaannya. Ada yang dia plus ya, jadi atas ke bawah, bawah ke atas. Ada yang miring ke sini. Atau miring ke kanan juga bisa. Nah, boleh kan? Nah, terus jadi atas ke bawah atau bawah ke atas sama aja, dikurang kiri kanan atau kanan kiri. Terus apa lagi kak? Ada lagi konsep yang D itu tersenyum. Atas operasi, ada lagi yang cemberut. Ini operasi dulu baru ke bawah. Ada lagi yang tersenyum itu miring. Senyum ke sini atau begini, ada juga yang kebalikannya. Gitu ya. Nah, untuk nomor 8, intinya adalah yang di tengah adalah jawabannya. Sehingga kita bisa langsung aja bla 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 sama dengan 14. Kita bikin gini aja. Senyum. 22 ditambah 18 itu adalah 40. 40 ditambah 16 adalah 56. Terus ini gimana kak? Jadi kita pakai konsep ini. Oke, konsepnya gitu ya. Jadi kita pakai konsepnya adalah konsep yang ini. Berarti ini diapain nih kak? Ini di jumlah ya. Terus yang ini adalah dibagi. Jadi yang ini adalah di jumlah, yang ini adalah dibagi. Oke, jadi jumlah bagi. Kalau yang di kiri jumlah bagi, maka yang kanan adalah jumlah bagi. Kalau yang di kiri adalah kali kurang tambah, maka yang di kanan juga kali kurang tambah. Sehingga 22 tambah 18 adalah 40, ditambah 16 adalah 56. 56 dibagi 4 adalah 14. Berarti kalau yang kanan gimana? 12 tambah 11 tambah 13 adalah 36, dibagi 6 adalah 6. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Aman ya? Oke, nomor 9. Ada berapa bilangan bulat prima atau genap antara 1 sampai 100 yang tidak dapat dibagi 5? Oke, bilangan bulat prima atau genap. Berarti di jumlah ya. Jadi kalau bilangan genap, pertama kita bahas bilangan genap dulu deh. Bilangan genap itu ada berapa? Dari 1 sampai 100. Katakanlah gini, dari 1 sampai 10 kita punya bilangan genap itu ada 5, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Tapi karena dia bilang yang tidak dapat dibagi 10, maka angka ini enggak termasuk. Berarti ada berapa? Ada 4 dong, ya kan? Tapi karena juga termasuk bilangan bulat prima, makanya kita kurangi. Kan prima itu kan 2 ya, berarti 2 nggak masuk. Sehingga ada 3. Gitu. Berarti dari 2 sampai 20 genapnya ada berapa? Berarti ada 12, 14, 16, 18, 20. Ini nggak masuk ya, berarti ada 4. Berarti kalau misalnya 1 sampai 100, berarti ada berapa? Berarti ada 4 dikali 10. Berarti 40. 40 ya, dikurang 1 bilangan prima, berarti berapa? 39. Oke,
gitu ya. Lanjut, sekarang bilangan bulat prima. Bilangan bulat prima itu ada berapa? Prima kita masukin nih, bilangan bulat prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan oleh intinya nggak bisa dibagi lah gitu ya. Selama bilangan itu sendiri, berarti berapa nih? 2 ya, 2, 3, 5 nggak boleh, berarti 7, terus 11. Ya nggak? Terus berapa lagi? 13, terus 17, terus 19, terus 23, terus 29, 29 ya, terus 31, terus 37 ya, 37 gitu ya. Lalu ada 41, 43 berapa? 43 itu coba tes dulu ya. 43, 47 masuk gak 47? 19 kali 3, 57. 47 itu coba ya, 47, 49 masuk, 50, 51, 51 bisa, 52, 53, 53, 53, terus 57, 57 masuk, 59, 59, 61, 67, 67 apakah bisa? 29 kali 3, 19 kali 3. Oke, coba 67 ya. 67, 68, 69, 71, 71, 71, terus 70, 73 masuk ya? 73, coba kita tulis 73, 76, 77, 78, 79, 79 itu 29 kali 79, coba 79, 81, 82, 83, 83, 83 itu berarti 13, 33, 19 kali 17 kali 3. 83 coba ya, 83, 86, 87, 87 masuk, 88, 89, 89 itu berapa? 9, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 97, 97. Oke, berapa nih? 3, 6, 9, 10. Berarti ini 11, 3, 6, 9, 10. Ini 10, ini 4. Berarti 25 ya. 25. Berarti jumlahnya 39 ditambah 25. Berarti 64. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi nanti kalian cek lagi, takutnya nanti ada yang nyelip, terutama yang bilangan prima. Oke. Sip. Nomor 10. Ini kita ngebahas lagi dan suka kita bahas deret angka. Kenapa? Karena kalaupun kalian katakanlah apes dapat gelombang 1 terus pagi itu akhirnya kalian ngeblank atau mungkin apapun itu dan akhirnya kalian ya pengennya kampus bagus banget, ternyata nilai kalian masuk ke kampus yang nilainya nggak terlalu besar ya gitu, yang kakak juga nggak terlalu tinggi ya kan. Akhirnya kalian akan coba mandiri dan mungkin soal ini akan muncul juga di mandiri. Oke, ini gimana pembahasannya? Coba kita tulis dulu. 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 25, 3, 4, 4, 3, 5, 2. Oke, yang pernah kita bahas di sebelumnya ada yang kita bahas loncat. Loncat ya, coba ya. Ini loncat, 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 loncat. 2, 3, 4, 5, berarti ini 6. Berarti ini juga loncat juga dong.
5, 4, 3, 2, 1. 6, 1. Jadi jawabannya yang A. Oke. Beberapa orang yang menyukai ini akan mengatakan, ih soalnya asik nih, gampang. Dan beberapa orang juga berpikir kalau yang nggak suka, ya nggak suka. Tapi kalau kalian ngerasa ini suatu hal yang menurut kalian jadi, oh ini gue banget gitu. Makanya kalian bisa kerjakan ini di nomor pertama dulu. Jadi nanti kalau pas bahas, katakanlah PK atau PU, katakanlah ini PU nih misalnya. Kalian langsung aja cari soal-soal yang begini. Biasanya di soal-soal tengah. Jadi kalau ada 15 soal, paling di nomor 8 atau berapa. Atau kesananya, gitu ya. Nomor 11. Jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 2, maka A pangkat 3 min 3 A kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat min B pangkat 3 adalah, kita cek. A-nya 6 ya, berarti 6 pangkat 3 dikurang 3, A-nya itu berapa? 6. 6 kuadrat, B-nya itu 2 ditambah 3, A-nya itu 6, B-nya itu 2 ya. B-nya itu 2. B-nya itu 2. Salah. B-nya itu 2 kuadrat dikurang B-nya itu 3. B-nya itu 2 pangkat 3. Berarti ini 6 pangkat 3 adalah 216 dikurang 6 kuadrat kali 3 itu adalah 36 dikali 6. 36 dikali 6 itu berapa? 36 juga ya? 36 kali 6. 36. 6 pangkat 3 itu, 6 pangkat itu adalah 36 kali 6 itu 6, ya di situ 6. 36 biasa di situ 6. Coret aja. Ditambah 3 dikali 4. 12 kali 6 itu 72. 72 dikurang 8. Itu berapa? 64 ya. Ini hasilnya berapa? 64. Ini. Oke, jawabannya. Nah, tapi kalian bisa pelajari ini lagi. Kalaupun kalian berpikirnya udah deh, yang penting tahu aja, karena kan ujiannya nggak cuma TPS ya. Kalau IPS ketemu ya teman-temannya, Eko, Geo, Sejarah dan teman-temannya. Kalau IPA ya ketemu Fisika dan lain-lainnya gitu. Oke, berarti ini gimana? Ini kita bisa rubah menjadi A dikurang B pangkat 3. Berarti 6 dikurang 2 pangkat 3. 4 pangkat 3. Berapa? 4 kali 4 kali 4. Berarti 64. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Selanjutnya. Nomor 12. Ini juga soal yang tahun kemarin kayaknya nggak muncul. Tapi ini kita coba bahas saja. Khawatirnya ini muncul. Maksudnya soal yang mirip. Gitu ya. Ada terkait, ada blend dan ion. Blend ion. Oke. Wang ing ang artinya hari ini hujan. Ion katanya wang ing ungkong. Blend ing dan teman-temannya ion wong. Oke. Jadi kita pengerjaannya adalah kita coret aja nggak apa-apa. Atau tulis aja nggak apa-apa. Contoh ya. Di sini ada uang. Ngebahas ini dulu deh. Ngebahas ini dulu. Yang ini sama ini. Uang Wang ing ang hari ini hujan. Wang ing ungkong artinya kemarin juga hujan. Oh, yang sama apa kak? Yang sama adalah si uangnya. Uang itu adalah hujan. Oke, uang itu artinya hujan. Oke, coba yang lain warna biru deh. Wang ing ang berarti ang itu apa? Ang itu berarti hari ini dong. Yang enggak ini kakak hijau ini ya, biru ini ya, hari ini. Berarti itu bisa dibilang adalah kayak to be. Asal to be. Oke, berarti kalau begitu, oke, ang itu hari ini, wang itu hujan. Ung sama kong kita nggak bisa menarik kesimpulan itu apa gitu ya. Lanjut. Mung itu artinya besok. Ini mung itu besok nih ya. Ini besok. Oke, dihapus dulu deh. Mung itu artinya besok pakai yang ungu. Oke, besok ya. Lanjut. Di sini ada nung ing ung eng ong.
Artinya tidak, kemarin itu hujan. Kemarin itu cerah. Berarti di sini ada yang mirip nggak? Antara yang kedua dan yang ketiga. Antara yang kedua dan yang ketiga itu ada kemiripan apa enggak? Ini sama ini. Ternyata, sorry, ini sama ini ya. Yang kedua dan yang ketiga. Ternyata di sini ada Sorry, di sini ada si Nah, itu apa? Berarti 2 dan 3 kan ada yang mirip tuh. Kemarin-kemarin kan. Berarti ini adalah kemarin. Berarti adalah kemarin. Adalah kemarin. Oke, berarti kalau kemarin, berarti si Kong adalah juga. Kong adalah juga. Kita tulis lagi di sini. Di mana ini? Ini deh. Kong itu berarti juga. Berarti ini ada Kong nih. Berarti ada juganya. Cari yang ada juganya. Ini salah. Nung ing wung kong berarti di sini ada 3 kata ya. Ingkan tuh berarti cari yang 3 kata. Berarti 3 kata. Berarti ini salah. Ini salah. Berarti antara ini sama ini. Tapi ada kata-kata juga. Oke, juga. Oke. Nung ing mung kong. Nah, nung itu artinya cerah nih di sini nih. Cerah. Kan kong juga, mung kan besok. Berarti ada besok dan juga. Gitu kan. Karena nung itu artinya cerah, berarti jawabannya A. Oke. Selanjutnya, nomor 13. Di bawah ini menggambarkan peternakan di mana Pak Dani tinggal yang terdiri dari 10 kandang dan 16 jalan satu arah. Pak Dani sedang berada di kandang nomor 1 dan ingin menuju kandang nomor 10. Berapa banyak rute berbeda ya, harus beda, yang dapat ditempuh Pak Dani. 2 rute dikatakan berbeda jika Pak Dani melalui 2 jalan yang berbeda. Oke, jadi harus dibuat rutenya. Oke, ini cara gimana? Caranya adalah kita manual. Makanya kalau ini ngerjainnya lama, ya berarti ya emang seperti itu. Emang ada lama yang cepat. Oke, kita urutkan dari yang terkecil. 1, 2, 7, 10. 1, 2, 7, 10. Kita naikin jadi 1, 3. 1, 3. Dari terkecil ya, dari terkecil. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 3, bukan 4, 1, 3, 6. 1, 3, 6 ya, berarti di sini salah. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 7, 10. 1, 3, 6, 10. Lanjut. 1, 3, 6, 8. Berarti kita bikin lagi. 1, 3, 6, 8, 9, 10. Oke, 1, 3, 6, 8, 9, 10 itu juga 1, 3, 6, 9, 10. 6, 9, 10. Oke, 1, 3, 6, 7, 10. 1, 3, 6, 8, 9, 10. 6, 9, 10. 1, 3, 6, 10. Gitu ya. Berarti ini ada sekitar ada 5. Oke. Selanjutnya, kita lihat nomor 4. Berarti 1, 4, 3, 6. Berarti depannya ada 4 tuh. Sebelum ada 3 ada 4. Kita tulis ulang aja. 1, 4, 3, 6, 7, 10. Ini kita ulang dari yang ini ya, ke bawah. Cuma depannya dikasih 4. Oke, berarti 1, 4, 3, 6, 8, 9, 10. 6, 9, 10. 6, 10. Gitu. Dan di sini ada 4. Oke, selanjutnya itu sudah 1, 4. Terus 1, 4, 3, 6. Yang 3 kita ganti sama 5. Berarti 1, 4, 5. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6, 7, 10. 6, 8, 10. Gitu ya. 1, 4, 5, 6. Jadi angka 3 kita ganti sama angka 5. Yang ini kita ganti sama angka 5. Kita bikin ulang lagi ya. Berarti 1, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 4, 5, 6.
8, 9, 10, 6, 9, 10, 6, 10, dan sini ada 4. Oke, itu 6. Sekarang kita naik lagi 1, 4, 5, 6 gitu kan tadi ya, 6, 7, 10, 6, 8, 10, 6, 9, 10, 6, 10. Sekarang kita naik grade, bukan 6, jadi kita ganti jadi 1, 4, 5, 8 gitu ya. 1, 4, 5. Jadi 1, 4, 3, udah ya, 1, 4, 3, 6, 10, 1, 4, 5 gitu kan. Oke, 1, 4, 5, 6, 10. Kita bikin 1, 4, 5, 8 deh. 1, 4, 5, 8. 1, 4, 5, 8, 9, 10. Gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira? 1, 3 tadi udah. 3, 6, 7, 10, 6, 8, 10, 8, 9, 10, 6, 9, 10, 6, 10. 1, 2 udah, 1, 3 udah, 1, 4, 1, 4, 3 udah, 6, 7, 10, 6, 8, 9, 10, 6, 9, 10, 6, 10, 1, 4, 3 udah, 1, 4, 5. Oke, tadi 3 diganti sama 5, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 6, 8, 9, 10, 6, 9, 10, 6, 10, udah. Selanjutnya 1, 4, 5, 8, 9, 10. Oke, totalnya berarti ini ada 1 ya. Berarti ini ada 14. Oke. Oke, nanti dicek lagi aja. Oke, selanjutnya ya. Nomor 14 ini juga sama. Kita pakai deret. Oke, ini gimana pembahasannya? Oke, jadi buat yang masih galau atau masih bingung, ini bisa kalian coba lagi di rumah, kan? Atau juga bisa kalian ulang-ulang lagi gimana pengerjaannya, gitu ya. Oke, berarti gimana nih? Kita tulis lagi aja. 1, 5, 3, 7, 5, 10, 7, 14, 9, 1, 2, 1, 2. Oke, kalau kita mau bikin gini, boleh angkat 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9. Berarti dia ada bilangan apa? Bilangan ganjil. Ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Berarti di sini harus ada berapa? 11. Gitu ya. Nah, terus kalau yang itu 11, yang atas gimana polanya? 5, 7, 10 gitu kan. Oke. Coba kalau misalnya kita buat gini gimana? 5 ke 7. 5 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 14, 14 ke ini. Berarti ini harus 19 ya. Oke. Berarti gimana? Ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Gitu ya. Berarti 14 tambah 5 adalah 19. Oke, gampang ya? Paham ya? Kita diulang lagi aja nggak apa-apa. Oke, terakhir nomor 15. Berapa nilai Y? 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 4, 8.000 Y. Oke, kita tulis lagi aja. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 4, 8.000 ini. Oke, jadi konsepnya adalah jadi gini. Yang bawah kita pakai ini aja. Yang bawah ke atas itu dikali, kalau ke kanan itu di kuadrat akan menghasilkan yang ini. Sehingga kita buat yang merah dulu ya. Berarti 4 dikali 3 kuadrat 2. 12 kuadrat 2 adalah 144. Betul ya? Oke, lanjut. Warna ini deh, hijau deh. Berarti ini gimana? Ini ke sini dong. Gitu ya. Berarti 5 dikali 4 pangkat 3. 5 pangkat 4 berapa? Kali 4 berapa? 20 pangkat 3.
2 kali 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? 8. Nolnya ada 3. Gitu ya. Oke. Dan terakhir hasilnya warna oranye. Oke. Berarti ini kan nggak bisa nih. Ini berapa? Berarti kan harus pakai yang bawah dong. Kok bisa? Ya nggak apa-apa. Ini kan soal UTBK. Jadi ini ada berapa? Ada angka 6. Walaupun nggak ada ya. Ini naikin. Ini begini. Oke. Berarti 6 kali 5 pangkatin 4. 6 kali 5 berapa? 30. Pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. Nolnya ada 4. Berarti 810 ribu. Jadi jawabannya E. Oke. Dari Kavelos seperti itu. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata atau perbuatan. Terima kasih yang udah nonton dari awal. Buat kalian yang baru nonton, bisa di subscribe, like, dan komen. Dan juga kalau misalnya mau komunikasi sama Kak Firdaus bisa lewat email. Emailnya mungkin ada di video-video sebelumnya, tapi dicek, dilihat aja, ada di link deskripsi. Ya, atau bisa diingetin di kakfirdaus15@gmail.com gitu. Jadi nama YouTube-nya kakfirdaus15@gmail.com. Oke, mungkin dari Kak Firdaus gitu aja. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah kata, dimaafkan aja gitu ya, biar nggak jadi unek-unek dan lain-lain. Semoga kalian lolos PTN, semangat selalu. Kalaupun tahun ini, kalaupun kemarin nggak lolos SNMPTN dan sekarang baru fokus SBMPTN, semoga itu yang terbaik. Tapi kalau kalian nonton video ini menunggu hasil SNMPTN, semoga hasilnya juga yang terbaik. Buat pejuang UTBK, yakinlah kalau kalian bisa lolos PTN untuk membagikan kedua orang tua kalian. Oke, dari Kak Firdaus gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.